Persiapan alat yaitu tempat resusitasi datar, rata, cukup keras, bersih, kering, dan hangat. Kemudian 3 lembar handuk atau kain bersih dan kering dan hangat untuk mengeringkan bayi, menyelimuti tung bayi dan kepala bayi, kemudian untuk mengganjal bahu. Alat menghisap lendir atau penghisap jeli, kemudian alat ventilasi, balon dan sumber dengan katup pelepas, lampu 60 watt dengan jarak sekitar 60 cm dari bayi. Kemudian persiapan penolong yaitu 1. Pastikan penolong sudah mencuci tangan. Kemudian pakai sarung tangan DTT steril atau sarung tangan steril sebelum melakukan tindakan. Kemudian persiapan lingkungan yaitu tutup pintu dan jendela agar suhu ruangan tetap hangat. Penilaian bayi sebelum lahir dan segera setelah lahir. Lakukan penilaian bayi baru lahir yaitu dengan apakah kehamilan cukup bulan, apakah air ketuban jernih, tidak bercampur mekonium atau warna kehijauan segera setelah bayi lahir. Jika bayi cukup bulan, sambil menempatkan bayi di atas perut ibu, lakukan penilaian selintas. Apakah bayi menangis atau bernafas megap-megap, apakah tonus otot bayi baik atau bayi bergerak aktif. Keputusan untuk melakukan resusitasi yaitu lakukan resusitasi jika pada penilaian terdapat keadaan jika bayi tidak cukup bulan atau bayi bernafas megap-megap atau tidak bernafas dan tonus otot bayi tidak baik atau bayi lemas. Kemudian sampai potong tali pusat, kemudian lakukan langkah awal resusitasi jika air ketuban bercampur mekonium. Sebelum memulai langkah awal resusitasi, lakukan penilaian apakah bayi menangis atau bernafas atau tidak megap-megap. Kemudian letakkan bayi di tempat resusitasi. Posisikan kepala bayi pada posisi menghidu yaitu kepala sedikit ekstensi dengan ganjalan dengan mengganjal bahu dengan menggunakan handuk atau kain yang telah dipersiapkan dengan ketebalan 3 cm dan dapat disesuaikan. Bersihkan jalan nafas dengan menghisap lendir dan mulut sedalam 5 cm dan kemudian hidung jangan melewati cuping hidung. Selanjutnya turunkan bayi dengan sedikit tekanan buka dada, perut, punggung sebagai rangsangan taktik untuk merangsang pernafasan. Ganti kain basah, kemudian ganti kain yang basah dengan kain yang kering. Dengan bagian dada dan wajah tetap terbuka. Posisikan kembali kepala bayi dalam posisi menghidu atau ekstensi. Kemudian jika bayi tidak bernafas spontan atau nafas bayi megap-megap, lakukan ventilasi. Ventilasi dapat dilakukan dengan balon sungkup. Pastikan bagian dada bayi tidak diselimuti kain agar penolong dapat melihat pengembangan dada bayi waktu dilakukan penyuapan udara atau peremasan balon. Pasang sungkup melingkupi hidung, mulut, dan dagu. Perhatikan pelekatan sungkup dan wajah bayi. Lemas balon 2 kali dengan tekanan 30 cm air untuk mengalirkan udara ke jalan nafas bayi. Perhatikan gerakan dinding dada. Naiknya dinding dada dapat mencerminkan perkembangan dan udara masuk. Jika tidak naik atau tidak mengembang, periksa kembali pelekatan sungkup dan adakah kebocoran posisi kepala, apakah dalam posisi menghidu, apakah ada sumbatan jalan nafas oleh lendir pada mulut atau hidung. Lakukan koreksi dan ulangi ventilasi percobaan. Setelah ventilasi percobaan berhasil, maka lakukan ventilasi definitif dengan meremas balon dengan tekanan 20 cm air frekuensi 20 kali dalam waktu 30 detik. Lakukan penilaian hasil ventilasi, buat keputusan dan lakukan tindakan jika bayi bernafas normal dan atau menangis. Hentikan ventilasi, kemudian lakukan usaha pasca resusitasi. Kemudian lakukan asuhan pasca resusitasi. Jika bayi megap-megap atau tidak bernafas, lakukan tindakan ventilasi.
Jika bayi megap-megap, lakukan tindakan ventilasi 20 kali dalam 30 detik dan lakukan penilaian ulang. Jika bayi megap-megap atau tidak bernafas, resusitasi telah dilakukan lebih dari 2 menit, nilai denyutnya di jantung, siapkan rujukan lakukan ventilasi pada penilaian ulang. Hasil ventilasi berikut selain nafas, lakukan juga penilaian denyut jantung. Jika bayi tidak bernafas dan tidak ada denyut jantung, ventilasi tetap dilanjutkan, tetapi jika hingga 10 menit kemudian bayi tetap tidak bernafas dan denyut jantung tetap tidak ada, pertimbangkan untuk menghentikan resusitasi. Tindakan pasca resusitasi yaitu pemantauan tanda bahaya, perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini, mencegah bayi agar tidak hipotermi, dan vitamin K, pencegahan infeksi terhadap bayi, pemberian salep mata atau tetes mata, antibiotik, imunisasi hepatitis B, kemudian pemeriksaan fisik dan pencatatan dan pelaporan. Jika perlu dilakukan rujukan pada bayi, konselor untuk merujuk bayi beserta ibu dan keluarga. Lanjutkan resusitasi, pemantauan tanda bahaya, pembuatan tali pusat, pencegahan hipotermi, pembuatan surat rujukan, pencatatan dan pelaporan. Saat dirujuk keadaan bayi membaik, lakukan pemberian vitamin K, salep mata, antibiotik, dan kemudian susui bayi. Dekontaminasi alat yang digunakan dalam pelaksanaan resusitasi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.